Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan perjalanan era industri mulai dari 1.0 sampai sekarang 4.0. Secara sederhana, revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Ketika ditemukannya sebuah cara yang radikal untuk memproduksi barang, maka tentu saja akan diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Dan tentunya akan ada perubahan juga di dunia pekerjaan, seperti pekerjaan lama akan menghilang dan jutaan pekerjaan baru yang akan muncul. Sebelum masuk era industri 1.0, dunia ini adalah era pra-industri. Sebelum revolusi industri, sebagian besar masyarakat di dunia mengandalkan ekonomi agraris. Produksi barang dan jasa dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia dan hewan. Proses produksi terpusat di rumah atau bengkel kecil. Alat-alat yang digunakan terbatas sehingga produksi bersifat lambat dan mahal. Di sini kita akan memasuki revolusi industri 1.0. Pada akhir abad ke-18, revolusi ini dimulai di Inggris sekitar tahun 1760-an. Ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Beberapa karakteristik utama dari revolusi industri 1.0 adalah: yang pertama, mekanisasi produksi. Penggunaan mesin-mesin menggantikan tenaga manusia, meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, industri tekstil dan baja. Dua industri utama yang tumbuh pesat. Yang ketiga, transportasi berkembang. Kereta api dan kapal uap mengubah cara distribusi barang dan orang. Perkembangan ini mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Produksi massal di pabrik menjadi model ekonomi baru. Selanjutnya kita memasuki revolusi industri 2.0. Akhir abad ke-19, revolusi industri 2.0 terjadi. Ciri-cirinya meliputi elektrifikasi. Penemuan dan penggunaan listrik membawa efisiensi baru dalam produksi. Yang kedua, produksi massal dan perakitan. Dikenalkan oleh Henry Ford di industri otomotif. Sistem produksi perakitan memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan murah. Yang ketiga, telekomunikasi. Penemuan telepon dan telegraf merevolusi komunikasi jarak jauh. Era ini mempercepat industrialisasi global dan urbanisasi, serta memperluas jangkauan ekonomi global. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Revolusi ini terjadi pada pertengahan abad ke-20, sering disebut sebagai revolusi digital. Beberapa aspek pentingnya adalah: yang pertama, automasi dan komputerisasi. Pengenalan komputer dan teknologi informasi secara besar-besaran, mesin dan perangkat lunak menggantikan banyak pekerjaan manual. Yang kedua adalah internet. Kehadiran internet membawa perubahan besar dalam manusia berkomunikasi, mengakses informasi, dan menjalankan bisnis. Serta yang ketiga adalah robotika dan otomasi. Di banyak industri, robot dan mesin otomatis digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Era ini membawa perubahan besar dalam industri jasa dan memperkuat globalisasi. Dan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Awal abad ke-21, revolusi industri 4.0 adalah era di mana teknologi digital
Internet of Things, kecerdasan buatan, dan big data, serta komputasi awan menjadi fondasi utama perkembangan industri. Karakteristik utama dari revolusi industri 4.0 adalah konektivitas global. Mesin, perangkat, dan manusia saling terhubung dalam jaringan yang kompleks melalui internet. Yang kedua, otomatisasi cerdas. Sistem yang mampu belajar sendiri melalui kecerdasan buatan. Kemungkinan produksi lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Dan yang ketiga, data-driven economy. Data menjadi aset yang sangat berharga, digunakan untuk menganalisis tren, perilaku konsumen, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, teknologi mutakhir seperti 3D printing, blockchain, drone, dan teknologi nano. Revolusi 4.0 mengubah banyak industri, termasuk manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan keuangan, dan membawa masyarakat menuju dunia yang lebih terotomatisasi dan terhubung secara digital. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bertemu di video selanjutnya.